Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kita boleh berjumpa lagi via online. Kiranya tangan Tuhan terus memegang kami sampai saat ini, memberkati kami dengan kesehatan, demikian juga dengan Roh Kudus yang diam di dalam kami, memberi kami kekuatan untuk dapat tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, selalu tertuju kepada firman-Mu. Sehingga melalui firman ini Tuhan kami boleh bertumbuh, beriman semakin kuat di dalam pengenalan akan Kau. Berkati Pak Bambang Tuhan yang akan mewartakannya, berikan dia hikmat, bijaksanaan, sehingga apa yang dibicarakan Tuhan dapat kita terima, sehingga kita boleh bertumbuh terus di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Emi. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita bisa bersekutu bersama-sama melalui ibadah doa malam dan melalui Zoom ini kita boleh dipersatukan dan kita boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Dan nanti mungkin setelah firman Tuhan bisa Bapak Ibu memberikan kesaksian ya atau sharing yang boleh menguatkan kesaksian yang diberikan ya, di mana berkat Tuhan, kemurahan, anugerah Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita, kita boleh saksikan dan kita boleh bagi untuk saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan, kita bersyukur ya, hari-hari ini udara sudah cukup sejuk ya saudara, cuman jangan sampai banjir saja ya. Jadi kita sudah masuk di musim penghujan ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi kita juga tetap harus berhati-hati, waspada supaya kita tetap memiliki tubuh yang cukup baik, cukup sehat sehingga kita boleh melakukan semua aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak kita bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, ya, masuk dalam firman Tuhan. Saya ingin kita bersama-sama melihat di bagian, kita melihat di bagian Injil Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal 1. Kita akan melihat tentang sebuah kisah ya, menjelang Natal, menjelang kelahiran Tuhan, ya, menjelang kelahiran Tuhan, kira-kira 1 tahun sebelum Yesus lahir, ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sepasang suami istri. Ya, sepasang suami istri, dia adalah Imam Zakaria dan juga istrinya Elizabeth. Ya, kita membaca bagian dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Kalau di Injil Lukas itu diceritakan, ya, kira-kira 1 pasal, ya, sebelum kelahiran Tuhan itu 1 pasal diceritakan sepasang suami istri ini. Dan kalau saya perhatikan kehidupan suami istri ini hampir tidak ada celah, ya, kehidupan yang hampir menjadi teladan dari semua sisi kehidupan dari Zakaria dan Elizabeth ini. Ya, dari kesederhanaan hidup mereka, kesetiaan kehidupan suami istri, ya, lalu kesetiaannya kepada Tuhan dalam melayani dan ketaatannya di dalam menjalani seluruh
bukan hanya aturan Tuhan, bukan hanya perintah Tuhan, tetapi juga menjalani kehidupan hati nurani yang bersih, ya, dengan Tuhan dan juga dengan sesama, dengan pasangan, dengan istrinya Elizabeth. Ya, kalau kita ketahui latar belakang daripada Zakaria adalah keturunan dari imam, ya, keturunan daripada imam. Nah, kalau kita melihat pada zaman Zakaria hidup, kelas para imam, terutama imam yang keturunan Imam Harun, itu memang memiliki kelas yang cukup tinggi. Jadi di dalam sosial, di dalam penghormatan kepada keturunan Imam Harun ini mendapatkan satu tempat yang khusus di masyarakat di Israel. Ya. Nah, sebenarnya status daripada Zakaria itu sendiri adalah memiliki status yang cukup tinggi. Nah, status inilah yang dipakai oleh orang-orang Saduki, ya, keturunan Imam Sadok, keturunan Imam besar Harun, itu menjadi satu status yang memiliki kesempatan untuk mengambil statusnya itu menjadi memiliki tempat, ya, yang khusus, memiliki tempat yang istimewa, ya, karena memiliki hak yang cukup baik di dalam fasilitas dan kedudukan di dalam masyarakat Yahudi. Nah, tetapi berbeda dengan Imam Zakaria. Imam Zakaria bukan pergi melayani ke kota, ya, kaum elit itu biasanya berada di lingkungan ibu kota, ya, di lingkungan sentral daripada keagamaan Yahudi, yaitu di Yerusalem, di kota. Tetapi Imam Zakaria berada di pinggiran, jauh di pinggiran wilayah selatan Yerusalem, di pegunungan, di daerah wilayah pegunungan selatan Yerusalem, di sebuah desa. Dan dia melayani di sana. Nah, pelayanan yang hanya ditujukan kepada Tuhan, tidak mengingat lagi dari statusnya dan hak atau kesempatan yang bisa diambil dalam kehidupan ini melalui kehidupan pelayanannya sebagai keturunan Imam Harun. Nah, inilah yang mengingatkan kita bagaimana keteladanan Zakaria di dalam haknya sebagai keturunan Imam Harun dan keturunan imam yang harusnya memiliki banyak hal, fasilitas yang bisa diterima. Tetapi Zakaria tidak melihat hal-hal yang lebih duniawi, tetapi dia hanya bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan benar, melakukan sebuah kehidupan dengan taat. Ya, makanya saya memberikan judul Kita Taat, Tuhan Mengingat. Ya, kita taat, Tuhan mengingat. Nah, mari kita akan melihat sebenarnya bisa masuk sampai ke, kalau Bapak Ibu membaca bisa masuk sampai ke pasal ayat yang ke-80 gitu ya. Ayat yang ke-80 itu perjalanan kehidupan sepasang suami istri Zakaria dan Elizabeth. Ya. Nah, nama Zakaria sendiri berarti memiliki arti Tuhan mengingat. Ya. Kata Elizabeth itu adalah janji Tuhan. Ya. Elizabeth itu dalam perjanjian lama Eliseba. Ya, Eliseba adalah istri Harun. Elizabeth itu dalam perjanjian baru disebut Elizabeth,
Ya, tapi dalam Perjanjian Lama Eliseba. Ya, jadi ada orang punya nama Eliseba dan Elizabeth. Ya, sebenarnya mereka punya nama yang sama, cuman beda zamannya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di pasal 1 ini, ya, Zakaria dan Elizabeth ini berada pada masa transisi antara PL dan PB. Ya, pada masa transisi antara PL dan PB. Nah, di dalam kehidupan kita juga beberapa kali mengalami transisi dalam kehidupan kita. Ya, jadi waktu kita menjalani transisi itu memiliki sebuah perubahan yang sulit. Ya, karena kita mengalami transisi dalam kehidupan kita itu berapa kali menjalani transisi. Ya, baik masalah transisi yang ringan ataupun yang berat. Ya, karena transisi itu adalah sebuah peralihan fase-fase kehidupan kita. Ya, anak sekolah itu punya transisi dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA dan selanjutnya. Ya, fase kehidupan itu begitu juga ya, dari anak-anak lalu akil balik, masa memasuki remaja, pemuda, lalu memasuki masa-masa di mana dia seorang diri lalu memasuki fase bersama dengan pasangan, fase perubahan, transisi dari pasangan yang hanya berdua lalu memiliki anak dan lain sebagainya dan selanjutnya. Lalu mengalami ada beberapa kesulitan-kesulitan. Tetapi ada yang juga membuat masa transisi itu menjadi menyenangkan. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan terlibat di dalam masa transisi-transisi yang ada dalam kehidupan kita. Ya, kita juga mengalami transisi. Sekarang hampir mengalami transisi. Entah transisinya ini sampai berapa lama. Hidup normal dengan new normal. Ya, hidup tanpa corona, memasuki transisi, lalu kita akan memasuki new normal, hidup berdampingan dengan corona, gitu ya. Nah, kita memiliki masa yang sulit, tetapi ada sesuatu yang membuat kita menyenangkan, yang membuat kita melihat berkat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan bagaimana Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, selalu pada fase-fase kehidupan kita itu melihat 3 hal, mempertanyakan 3 hal ini. Apa sih yang menyulitkan kita? Tetapi apa yang membuat hati kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, oleh karena keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, masa transisi yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth itu juga seperti itu. Mengalami ada sebuah kesulitan, tetapi mengalami sebuah masa yang juga di dalamnya menyenangkan, dan mereka berdua melihat bagaimana Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kita melihat digambarkan memang Zakaria dan Elizabeth ini adalah orang yang sudah cukup lanjut umur. Ya, karena di dalam Alkitab dikatakan mereka berdua itu sudah lanjut umurnya. Nah, poin pertama, saya ingin kita melihat kehidupan Zakaria dan Elizabeth adalah sepasang suami istri yang melayani Tuhan, yang hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Ya, dicatat oleh Lukas, Imam Zakaria, ya, istrinya itu juga dari keturunan imam, ya, anak dari seorang imam. Ya. Jadi pada waktu Zakaria memilih seorang istri, dia tidak memilih dari suku yang lain atau tidak memilih dari orang yang hanya kriteria fisiknya. Tetapi keturunan yang diambil adalah seorang keturunan imam, perempuan dari keturunan imam, yaitu Elizabeth.
Di ayat 5 itu dikatakan ya, pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi menjelang Natal seperti ini, kita bisa belajar dari dua sosok atau sepasang suami istri Zakaria dan Elisabet ini, bagaimana keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini satu teladan hidup yang luar biasa. Ya, kedua-duanya adalah orang yang setia melayani Tuhan, ya, dengan cara bagaimana dia hidup taat, dia hidup benar, dia hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya. Lalu ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Ya. Jadi mereka yang taat, mereka yang hidup benar, mereka yang hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan, ya, tapi ayat 7 itu punya satu catatan khusus. Ya. Mereka sudah lanjut umurnya, tetapi Alkitab mencatat bahwa Elisabet itu mandul. Ya, tidak bisa memiliki keturunan. Nah, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, ya, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, kehidupan mereka itu setia. Mereka tetap melayani Tuhan. Ya, sekalipun dalam kehidupan yang benar, hidup yang taat, hidup yang tak bercacat, Tuhan itu memberi satu, kalau bisa dibilang dalam perjanjian lama, orang yang tidak mempunyai anak itu adalah aib. Ya, kenapa Tuhan memberikan aib seperti itu dengan kehidupan orang yang taat, yang benar, yang tidak bercacat? Nah ya, ini faktanya bahwa kehidupan mereka berdua itu tidak mulus-mulus amat. Di dalam kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan itu bukannya tidak memiliki persoalan, tetapi sungguh-sungguh mengalami kesulitan karena dia harus menjawab pertanyaan banyak orang pada umumnya zaman itu. Karena jika orang yang tidak bisa hamil, orang yang mandul adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk, atau orang yang menyimpan dosa. Ini masalah. Dalam kehidupan yang benar, yang taat, yang tidak bercacat itu, tapi masih terselip sebuah pertanyaan, mengapa mereka berdua tidak dikaruniai anak? Tetapi ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-10 memperlihatkan bahwa dalam kesulitan yang tidak terjawab, dalam masalah yang tidak dijawab oleh Tuhan, ya, karena nanti kita melihat bahwa Zakaria itu bukan tidak minta, Zakaria itu terus-menerus berdoa. Ya, terus-menerus berdoa, tetapi sampai umurnya lanjut, doanya itu belum dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga istrinya sampai lanjut umur pun tidak memiliki anak. Tetapi ayat yang ke-8 dan ke-10, di poin kedua ini menjadi satu teladan bagi kita. Sekalipun kita belajar untuk terus mentaati Tuhan, dan kesulitan yang kita hadapi itu adalah sebuah misteri. Mengapa anak saya begini, mengapa istri saya begini, mengapa suami saya begini, mengapa orang tua saya begini, dan lain sebagainya. Ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam rumah tangga. Kesulitan dihadapi. Tetapi poin kedua, mereka tetap melayani Tuhan. Dalam kesulitan, dalam dalam doa yang tidak terjawab, dalam aib yang dirasakan, yang Tuhan tidak tuntaskan dalam kehidupannya untuk segera diselesaikan, tapi mereka tetap melayani Tuhan. Ya, karena
Di ayat 8 dikatakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi mereka berdua itu tidak menyesali keadaan yang mereka alami, tetapi Zakaria berketetapan untuk tetap melayani Tuhan sekalipun doanya tidak dijawab. Elisabet pun juga tidak menuntut Tuhan karena keadaannya yang mandul. Walaupun mungkin sudah berdoa dan terus berdoa. Tetapi mereka berdua sepakat saling menopang. Mereka berdua sepakat dan saling mendukung. Ya, biarlah suaminya tetap juga melayani Tuhan sekalipun Tuhan tidak menjawab doanya. Elisabet menopang, mendukung suaminya untuk tetap melayani Tuhan. Waktu suaminya mendapatkan giliran, Elisabet memberikan support. Pergilah ya ke bait Allah, layanilah Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Ya. Jadi inilah sebuah teladan. Ya, nah banyak kehidupan keluarga yang mungkin ya mengalami kesulitan. Ya, mungkin kesulitan yang berbeda dengan yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Tetapi kadang-kadang mengalami kesulitan ini membuat kesatuan hati untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, saudara mengingat seorang istri yang marah ketika suaminya ya diperlakukan seakan-akan diperlakukan Tuhan tidak adil, yaitu Ayub. Bagaimana istrinya itu sudah capek melihat penderitaan ya yang mereka alami, dan saat itu suaminya mengalami sakit yang luar biasa. Sehingga istrinya mengatakan, bukan layanilah Tuhan, bukan sembahlah Tuhan, bukan pergilah dan datanglah kepada Tuhan. Tetapi istrinya mengatakan, kutuki saja Tuhanmu supaya engkau mati. Apakah kita mengambil satu sikap seperti sikap istri Ayub, ataukah seperti istri Zakaria, yaitu Elisabet? Tetaplah melayani Tuhan, walau kamu bangkrut. Tetaplah melayani Tuhan, walaupun doamu tidak dijawab. Tetaplah layanilah Tuhan, walaupun dan lain sebagainya. Ada banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan dengan kondisi yang sulit. Tetapi Elisabet sebagai istri yang tetap menopang, mendorong, memotivasi, mendukung suaminya Zakaria untuk tetap melayani Tuhan. Ini satu teladan yang luar biasa. Kita harus belajar dari kehidupan yang singkat, cerita yang singkat di dalam Alkitab, ya, yang tidak terlalu panjang, tetapi kita perlu belajar dari Zakaria dan Elisabet. Di bagian ketiga, ya, di bagian ketiga itu di dalam Injil Lukas pasal 1, ya, kalau kita breakdown dari ayat 11 sampai ayat yang ke-20, maka saya memberikan poin di ayat 13, ayat 14, 15, 17, 18, 19, dan ayat 20. Bagaimana seorang imam ya yang mungkin sudah belajar firman, belajar melayani, tetapi masih tetap perlu pengenalan akan firman itu menjadi semakin teguh. Ya. Bagaimana orang yang taat itu harus tetap mengenal firman dan mentaatinya untuk selanjutnya lebih dalam lagi, yaitu dia harus mengenal firman Allah. Ya. Di ayat yang ke-11 dicatat oleh Lukas, pada saat Zakaria melayani di dalam bait suci, di dalam kemah suci, di dalam bait Allah, dia masuk di ruangan kudus, lalu dia membakar ukupan. Di ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ya, melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Ya,
seorang imam yang memahami firman Tuhan, di mana malaikat Tuhan, di mana utusan Tuhan itu datang kepada umatnya, datang kepada Musa, datang kepada Yosua, datang kepada nabi-nabi dan lain sebagainya, itu menjadi satu bacaan yang terus-menerus. Ya, yang menjadi bacaan terus-menerus. Ya. Tetapi firman Tuhan itu hanya dibaca, didengar, bahwa ada malaikat Tuhan ya yang datang ya kepada orang-orang tertentu. Itu hanya dibaca. Saya juga hanya membaca bahwa ada malaikat Tuhan yang bisa menampakkan diri dan menyampaikan firman. Sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Itu kita juga membaca, belum pernah mengenal secara langsung. Firman itu juga hanya dibaca, hanya didengar, tetapi tidak pernah diucapkan langsung. Maka mengenal firman lebih dalam. Zakaria perlu pengenalan firman yang lebih dalam. Lebih dalam seperti apa? Yaitu firman yang didengar langsung. Maka saat malaikat Tuhan datang, Zakaria di dalam bait Allah itu terkejut dan dia menjadi takut. Ya, dia menjadi takut. Nah, maka inilah yang saya maksud bagaimana pengenalan firman itu lebih dalam. Kita mengenal firman ya hanya membaca, hanya mendengar, ya kita tafsir, kita belajar terus. Nah, tidak tahu kapan saatnya firman itu berbicara secara langsung, berpesan kepada kita. Ya, kita mungkin punya anugerah seperti Musa, seperti Yosua, seperti nabi-nabi, seperti Daud, ya, seperti Zakaria, ya, bahwa Tuhan berbicara secara langsung. Ya, tetapi kalau tidak, mari kita mengenal firman lebih dalam supaya kita bisa mentaati lebih benar, lebih tepat. Maka saat malaikat itu datang kepada Zakaria, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 13. Pada saat Zakaria mengalami kesulitan, ya, kesulitan yang dicatat adalah bagaimana dalam kehidupan mereka suami istri tidak dikaruniai anak. Dan ini merupakan aib. Sebagai seorang imam tidak memiliki anak, sedangkan tidak bisa memiliki anak atau perempuan yang mandul, ya, itu adalah sebuah kutukan, itu adalah sebuah dosa, itu adalah sebuah masalah yang tersimpan, yang tidak diselesaikan, dosa yang disimpan, yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, yang tidak mendapatkan pengampunan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengutuk kehidupan suami istri dan tidak memiliki anak. Itu adalah sebuah anggapan umum pada waktu itu. Ya, nah, sehingga Zakaria terus berdoa, ya, bagaimana ya mungkin pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak memiliki anak mungkin ya mungkin agak telat, ya. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun sudah mulai panik, ya panik karena orang sudah menanyakan berulang-ulang loh mana anaknya dan lain sebagainya, lalu mulai membuat stigma, ya membuat stigma. Ini mungkin orang berdosa, ini mungkin orang yang tidak diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Ya, nah sebenarnya aturan ya yang berlaku jika istri tidak bisa memiliki anak, maka sebenarnya Zakaria memiliki kesempatan untuk menceraikan Elisabet. Ya, jadi keturunan imam harus meneruskan, ya, memiliki keturunan untuk meneruskan keimamannya. Nah ini harus. Nah maka dalam kesulitan seperti itu, harusnya Zakaria punya hak untuk bisa menceraikan Elisabet dan dia bisa menikah lagi supaya dia memiliki keturunan untuk meneruskan keturunan keimamannya. Ya. Ini hal yang diizinkan itu ya.
hal yang bisa dilakukan oleh Zakaria. Tetapi sekali lagi, Zakaria itu bukan hanya mentaati Allah, tetapi dia mentaati hati nuraninya. Untuk dia melihat istrinya dan dia mengasihi istrinya, dia tidak ingin melukai istrinya. Maka sekalipun dia tidak memiliki anak, mereka berdua tetap bersatu. Walaupun tidak dikarunia anak. Walaupun mendapatkan satu stigma di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rekan-rekan sepelayanan, bahwa mereka berdua adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan. Zakaria dikatakan tetap berdoa. Menyelesaikan persoalannya bukan dengan cara-cara yang umum, yang harusnya bisa dilakukan. Dengan menceraikan Elisabet, dia menikah lagi dengan perempuan yang bisa memiliki anak. Itu hal yang wajar yang bisa dilakukan. Tetapi Zakaria mengambil satu ketetapan. Dia menyelesaikan semua aibnya, semua persoalan masalahnya, itu dengan berdoa. Maka di ayat 13 dinyatakan oleh malaikat bahwa Tuhan mengabulkan doamu. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang engkau harus menamakan dia Yohanes. Ayat yang ke-14. Tuhan melakukan hal yang mustahil. Tuhan melakukan hal yang mustahil. Ya, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ya, kemandulan, ya, dengan usia yang sudah lanjut, maka Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Hal yang tidak mustahil bagi Tuhan bukan hanya cerita, tetapi Zakaria mengalaminya sendiri di dalam kehidupannya, bahwa Allah benar-benar berkuasa. Dia sanggup memberikan rahim yang mandul itu untuk dapat melahirkan seorang anak. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Nubuat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama, pasal 4 ayat 5 dan 6. Nubuat Allah digenapi di dalam melalui kehidupan Zakaria dan Elisabet dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Maka mengenal firman, ya, melihat bagaimana firman itu digenapi di dalam kehidupan mereka yang taat. Sehingga Zakaria dan Elisabet itu menjadi orang yang semakin mengenal firman dan semakin mentaati firman itu. Karena firman itu bukan hanya dibaca, firman itu bukan hanya didengar, tapi benar-benar firman itu dialami dalam ketaatan, dalam perjalanan ketaatannya itu, firman itu dinyatakan dalam kehidupannya. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Sama seperti Abraham dan Sarah. Karena dia hanya melihat, mendengar, membaca dan mendengar bagaimana bagaimana Abraham dan Sarah itu memiliki anak di masa tua. Tetapi itu terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Nah, ayat 18 dan ayat 19, firman itu menguatkan iman yang lemah. Menurut pikiran Zakaria, aku tidak punya anak, ya sudahlah. Ya kan? Karena aku juga sudah tua, istriku juga sudah lanjut umurnya. Tetapi firman itu menguatkan iman yang lemah. Tidak. Engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Ya, dan istrimu Elisabet akan mengandung. Ya, iman yang lemah itu dikuatkan oleh firman. Ya, firman itu timbul dari pendengaran. Apa yang didengar oleh Zakaria
membuat dia kuat bahwa benar, bahwa Tuhan akan membuat yang mustahil ini menjadi tidak mustahil. Bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang di luar akal manusia, di luar pikiran manusia. Bahwa dia melakukan sesuatu karena dia Allah yang maha kuasa. Firman itu menguatkan iman yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka saat kita mengalami iman yang lemah, mari kita banyak dengar firman Tuhan. Mari kita banyak baca firman Tuhan. Mari kita banyak renungkan firman Tuhan. Supaya jalan keluar itu bukan dari dunia. Tetapi jalan keluar itu muncul dari firman kebenaran yang kita pahami dari Allah. Dari cara Tuhan, dari kacamata firman. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Firman itu diteguhkan dengan apa? Firman itu diteguhkan dengan kesulitan. Firman itu diteguhkan oleh kesulitan. Firman itu diteguhkan bahwa Zakaria akan keluar dari bait Allah dan malaikat mengatakan engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Mulai hari ini sampai kepada hari di mana itu akan terjadi, engkau akan mengalami bisu. Sehingga orang yang ada di luar, kalau Bapak Ibu baca, orang yang di luar bait Allah itu menunggu lama sekali Zakaria di dalam melayani Tuhan, membakar ukupan di dalam rumah Tuhan. Lama sekali dan orang-orang merasa bahwa pasti ada sesuatu ya yang sedang terjadi. Dan ternyata benar. Pada saat Zakaria keluar, dia memberikan tanda bahwa dia tidak bisa berbicara. Oleh karena malaikat mengatakan engkau tidak bisa berbicara sampai kejadian itu. Apa yang dijanjikan itu terjadi. Firman itu diteguhkan dengan kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan yang dialami oleh Zakaria. Dia tidak bisa bicara. Sehingga dia mengatakan kepada Elisabet, dia bercerita kepada Elisabet dengan cara seorang yang bisu. Dia menceritakan bagaimana dia ketemu dengan malaikat Tuhan dan dia berbicara bagaimana engkau atau istrinya itu akan hamil dan memiliki seorang anak laki-laki. Ya. Diteguhkan oleh kesulitan. Maka Bapak Ibu, pada saat kesulitan penderitaan itu terjadi, ya, kita perlu memang menanyakan kenapa kesulitan itu bisa terjadi. Tetapi kita juga perlu berpikir, apakah melalui kesulitan ini justru firman-Nya diteguhkan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tetap menyertai engkau, aku tetap memelihara engkau. Justru firman itu diteguhkan pada saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Firman itu diteguhkan dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita lepas dari kesulitan itu, kita mengatakan memang firman-Nya iya dan amin. Janjinya itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir, di bagian yang keempat, ya, bahwa bagi orang yang taat, maka Allah itu akan mengingat. Allah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Di ayat yang ke-24, berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Bapak Ibu, bagaimana kita merasakan aib, ya, rasa malu, ya, karena mereka tidak memiliki anak di depan banyak orang, maka Allah menyatakan kasih-Nya. Allah menyatakan mujizat-Nya. Bagaimana Allah memberikan istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak. Ayat 25. Bagaimana Allah menyatakan pembelaannya bagi orang yang taat, yang tidak bercela. Yang setia melayani Tuhan. Allah menyatakan pembelaannya. Maka Zakaria mengatakan, aku melihat satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku. Artinya Tuhan menjadi pembela bagi Zakaria bahwa ini bukan orang yang terkutuk, ini bukan orang yang berdosa, tetapi melalui penderitaan firman-Nya diteguhkan bahwa
ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan janjinya diberikan ke dalam kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet. Mujizat dinyatakan. Pembelaannya dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang tetap taat dan tetap setia untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, nanti setelah firman ini boleh Bapak Ibu memberikan tanggapan atau boleh bersaksi. Ya, sebelum kita masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur jikalau waktu-waktu ini di bulan Desember ini kami akan memperingati kelahiran Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Lukas, di mana kami boleh belajar meneladani kehidupan Zakaria dan Elisabet. Kehidupan yang hampir tidak bercacat, di mana kami, umat-Mu, kehidupan keluarga Kristen, kehidupan suami istri Kristen, kehidupan jemaat Kristen, yang harus belajar meneladani kehidupan Zakaria dan Elisabet. Terlebih umat-Mu, anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Biarlah pelajaran pada malam hari ini menolong kami untuk kami terus memiliki hati nurani, memiliki kerinduan, motivasi, di mana sepasang suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet, memberikan sebuah teladan kehidupan yang luar biasa, sehingga kami boleh meneladani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman yang kami renungkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, kami boleh dimotivasi, kami boleh terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami naikkan doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.